nggak kerasa Mbak Sari tuh makin jauh kan. Saya tungguin aku kayak gitu. Kan, nah pas jalan kayak gitu teleponnya Mas Arifnya bunyi. Pas dilihat, yoga, kenapa nih? Apa ada yang ketinggalan juga? Apa gimana? Diangkat lah. Halo. Oh, kok lama banget. Lali tenang deh kamu nih. Ih, aku udah selesai dari tadi loh. Aku di sini temenin Sari. Sari mau ngambil sesuatu katanya di kamarnya. Kemarin sopo katanya kayak gitu kan. Jadi mungkin di tempat mobil di parkiran ada mobil itu di Glaspek. Sari siapa yang kamu maksud? Aku di sini loh, Arif. Lama banget. Tak tinggal ya, kita tinggal. Loh, kamu di sana tuh. Siapa jangan bercanda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalian keklik video ini? Gak apa-apa, tetap suwun loh. Jadi cerita perdana kali ini aku akan menceritakan kisah seorang wanita yang mari kita sebut saja namanya di sini adalah Mbak Tika. Mbak Tika yang akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang udah lama banget dia pertanyakan, yaitu 4 tahun. Nah, di sini juga aku ingin, di cerita ini juga aku ingin menjadi bahwa mungkin jika aku dan kalian nanti nih kalau bukan sekarang gitu kan, ada hal yang mau kalian sampaikan, ada hal yang mau kalian tanyain, ada hal yang mau kalian lakuin. Udah, gak usah ditangguhin lagi. Lakuin sekarang. Jangan nunggu nanti. Jangan besok-besok, apalagi lusa. Nanti kejadiannya malah kayak Mbak Tika ini lagi. Kan repot. Mau tahu kisah selanjutnya? Story out. Kejadian ini terjadi di tahun 2009, di mana kisah ini melibatkan 4 orang lainnya. Di sini sama-sama sudah aku samakan ya namanya. Sebut aja ada Mbak Sari, Mbak Windy, Mas Arif, dan Mas Yoga. Nah, selain Mbak Sari, ketiga teman yang lainnya itu adalah teman barunya Mbak Tika. Beda ya kayak Mbak Sari yang emang Mbak Sari dan Mbak Tika itu sudah saling mengenal karena mereka satu SMA yang sama-sama lolos di universitas itu. Dan yang ketiganya itu Mbak Tika kenal karena sikap Mbak Tika yang kepo. Jadi sejak perkenalan itu juga tuh kebiasaan nongki bareng di tempat itu terus terjadi setiap malam hingga mereka berada di semester 5. Singkatnya sampai suatu malam itu akhirnya Mas Arif agak sedikit kepo tentang perihal siapa gerangan yang menelpon Mbak Tika. Karena bukan hanya malam ini aja, malam-malam saat mereka nongki bareng sering banget tuh handphone Mbak Tika getar. Kayak ada orang yang nelpon, tapi gak ada nadanya, digetarin gitu aja. Dan itu tuh kayak, dia udah nelfon sekali nih, orang itu udah nelfon sekali, panggilan telepon jawab, terus nanti agak beberapa menit ditelepon lagi, jadi membuat handphone Mbak Tika ini getar terus. Jadi mereka tuh selain Mbak Sari, kayak Arif, kayak Yoga, sama kayak Winnie tuh saling tengok-tengok. Itu sebenarnya siapa sih yang nelfon? Mungkin itu yang ada di pertanyaan mereka. Jadi ya udah, setiap mereka nongki bareng udah kayak pada lirik-lirikan aja mereka bertiga. Bahkan sekarang Mbak Sari tuh ikut-ikutan, kayak milih siapa gitu yang mau nanya. Akhirnya Enco sama Mas Arif tuh ditanya, Siapa sih? katanya gitu. Tapi jawaban Mbak Tika cuma senyum pelit gitu, Jo. Sambil narik handphonenya, karena sebelum malam ini juga Mbak Tika kan begitu juga tuh. Sekali getar HP, langsung dimasukin ke dalam tas. Dan sebelum juga gak pernah tuh ada yang nanya, pada cuek. Jadi mungkin Mbak Tika ngiranya, ya udahlah mereka pada cuek. Dan khusus malam ini Mbak Tika hiraukan aja. Ya lagian juga ya, Jo. Kalau kita di posisi teman-temannya, pasti juga kepo lah. Udah tahu kepo itu salah satu sikap dasar manusia, ya kan? Ditungguin, tapi belum ada nih jawaban dari Mbak Tika. Yang mereka juga gak bisa maksa sih sebenarnya, takutnya Mbak Tika juga kan gak nyaman. Akhirnya udah deh, sekali lagi mereka ngelewatin malam seperti biasanya aja. Karena kasih nongki bar, dirasa Mbak Tika udah kemalaman juga buat balik ke kosnya. Akhirnya udah, dia milih bermalam di tempatnya Mbak Sari. Begitu sama-sama udah turun dari ojeknya masing-masing, mereka langsung masuk aja kan ke rumah Mbak Sari. Terus Mbak Tika tuh lah OTW mandi. Gak lama ternyata handphone Mbak Tika tuh lagi-lagi getar dong. Tapi waktu itu Mbak Tika ingat jelas banget kalau itu tuh kayak habis jam 1 malaman, nomor dengan ujung 4530 ini nelpon di waktu yang kayak udah gak diangkat, ditelepon mulu. Sekarang jam setengah 1 pun nekat juga masih nelpon. Dan disitu juga mungkin Mbak Tika nih akhirnya notice kan ke Mbak Sari yang diam, tapi sebenarnya juga dia kepo sama kayak ketiga temannya. Semua itu kebukti pas Mbak Sari tuh bilang, Sopo Siti, kalau kamu nggak mau angkat, biar aku aja. katanya gitu. Akhirnya Mbak Tika kayak di situ cuma buang nafas terus kayak ngerasa ya udahlah aku kasih tahu aja. Mbak Tika tuh kayak siap-siap gitu tuh, udah kayak menyebutin nama siapa gitu. Akhirnya tersebut lah, Ilham, Sar. katanya gitu. Mbak Sari yang tadinya udah selonjoran tuh kayak langsung duduk tegap, mukanya tuh udah nggak ngenakin. Kayak suasana tiba-tiba ngantuk tuh tiba-tiba hilang. Ngapain sih dia nelfon kamu lagi? Mana anjir segini lagi? Keberengan Mbak Tika ya responnya senyum pelit gitu aja sih.
karena dia juga udah tahu kalau respon sahabatnya tuh bakal kayak gitu. Dan kenapa dia bisa gitu, jadi juga dia udah tahu karena Ilham ini itu ya ternyata pacarnya Mbak Tika waktu mereka masih SMA. Jadi kan otomatis Sari juga tahu dong sebenarnya Ilham itu siapa. Cuma pada saat itu memang ada sebuah kejadian di mana Ilham itu memutuskan Mbak Tika secara sepihak tanpa kejelasan. Dari situ juga asal muasal Mbak Sari tuh agak sebel sama cowok yang satu itu tuh, karena bagaimanapun walaupun kadang Mbak Tika ini suka ngerepotin, Suka gimana ya jadi sahabat kan, susah dibilangin. Tapi tetap aja Mbak Sari sayang sama Mbak Tika. pas balik di kehidupannya Mbak Tika saat Mbak Tika masih SMA. Jadi Mbak Tika tuh ternyata juga salah satu mahasiswi Most Wanted dan Ilham pun sama. Jadi gimana ya Jo? Dua Most Wanted akhirnya bersatu kan, yang nonton juga jadi agak rasanya udah kayak ya udahlah kalian cocok. Kita yang ngeliat si cewek atau si cowoknya pada cakep bener juga nggak bakal tuh ngaku-ngaku kalau mereka tuh pacar hayalan kita. Hubungan yang dijalin juga udah kayak seantero sekolah tuh pada tahu. Dari yang standar mereka berangkat pulang sekolah bareng sama mereka tuh udah, berita mereka tuh udah kayak saling mengenalkan orang tua juga udah kayak udah deh, udah nyebar. Malam dia mengaku siapa yang menelpon kepada Mbak Sari. Itu juga adalah malam akhirnya Mbak Tika speak up sepenuhnya tentang siapa yang nelpon, dari mulai kapan dia nelpon, dan tiba-tiba juga suasana malam itu nggak tahu kenapa jadi sendu. Secara bukan cuma Mbak Tika aja sebenarnya heran, kenapa kok bisa-bisanya sejak kabar putus mereka gambarkan SMA si Ilham itu ternyata balik lagi. Tahu-tahu aja suka nelpon. Dia kan udah terlanjur bahas dia sekalian tuh kilas balik. Cerita sebenarnya ada apa di antara mereka dulu sampai mereka putus. Tapi Mbak Tika juga di situ nggak tahu ya. Karena ya udah begitu aja, selesai sudah aja gitu tanpa kejelasan. Waktu terus berjalan dan Mbak Tika juga makin melo aja kelihatannya. Tapi melonya di sini bukan sedih karena habis dimarahin Mbak Sari ya, tapi sedih karena ternyata waktu udah berlalu sedemikian rupa, tapi kok ya Mbak Tika belum bisa melupakan kisah asmaranya sama Ilham yang udah putusin dia sepihak. Apalagi masih inget coy nomornya gitu kan, yakin itu nomornya masih hafal. Bener-bener kayak Mbak Tika tuh ternyata selama ini ngerasa nggak kemana-mana, hidupnya udah jauh dari keluarganya, udah kayak perjalanannya udah agak panjang gitu kan. Tapi tuh Jadi pas aku tanya menghilang ini maksudnya tuh menghilang dalam definisi apa, dan Mbak Tika tuh cuma bilang Mbak Tika nggak pernah lagi ketemu sama Ilham. Tapi kalau misalnya Mbak Tika iseng-iseng atau tiba-tiba kedengeran gitu ya orang pada ngomong Ilham tuh sebenarnya nggak pindah, cuma emang nggak pernah kelihatan aja. Yang tadinya dia tuh suka nimbrung sama geng-geng yang pada duduk di tengah sekolah tuh, yang suka godain cewek-cewek yang gak jelas apa aja tersebut di mulutnya, itu gak pernah lagi ikut ekskul juga gak pernah lagi. Harusnya kan notabene-nya tuh dia menjadi kakak kelas ya, jadi kayak menjadi kakak kelas di ekskul itu juga gitu. Dan itu dia gak pernah lagi ada hadir atau gimana, gak pernah muncul lagi. Sekilas dua kilas oke ngeliat dari jauh, cuma kayak untuk ketemu deket apalagi nyapa tuh udah gak pernah lagi. Sampai muncul di pikiran Mbak Tika buat nge-stalk dia yang emang bener-bener kayak mau cari tahu. Karena beredar juga kabar mungkin hubungan mereka tuh putus didasari karena bosan. Karena kan Mbak Tika juga anak ekskul, jadi standar-standar mereka berdua ya cuma pulang pergi sekolah bareng. Dan Mbak Tika mungkin waktu pada saat itu juga kemakan ya omongan netizen sekolah tuh. Jadi dia coba cari tahu di sosmednya, mana tahu barangkali aja kalau ternyata Ilham lagi dekat sama orang lain, sama cewek lain. Dan gak nutup kemungkinan mungkin orang lainnya juga beda sekolah, makanya Ilham gak pernah kelihatan lagi di lingkungan sekolah. Saat udah cari dalam perasaan yang sedikit geram ya, kalau emang gitu terjadi, ampun deh Mbak Tika tuh sampai kayak bisa-bisanya gitu kan. tapi ternyata yang dia dapat itu kebalikannya gitu. Saat dia waktu itu nyewa warnet ya, kok buat cari tahu tuh di sosmednya itu nggak ada yang berubah postingannya apa segala macamnya, nggak ada updatean baru, nggak ada postingan baru. Yang ada tuh malahan Mbak Tika nemuin foto-foto mereka berdua tuh masih kayak lengkap, nggak ada tuh yang namanya dihapus-hapusin, di hide, di apa tuh nggak ada. Publik masih bisa ngeliat tuh kok di situ. Kan nggak salah juga ya kenapa Mbak Tika tuh diputusin, dan dia tuh masih bertanya-tanya juga meskipun itu udah kayak jalan beberapa minggu setelahnya lah. Masih ada di hati kecilnya Mbak Tika tuh berpikir kayak atau berharap dia mau gitu sekali aja ketemu sama Ilham. Tapi emang ya udah, Ilham tuh kayak lenyap gitu aja kok. Kalau kalian nanya emangnya waktu Mbak Tika sama si Ilham itu diputusin, Mbak Tika tuh nggak langsung ngomong gitu, kenapa nggak langsung kayak drama shock itu, kenapa gitu? Jawabannya tuh enggak. Justru di situ Mbak Tika ketika diputusin Kakinya lemas geng, speechless gitu, nggak tahu mau ngomong apa. Karena dari Mbak Tikanya nggak ada review, mungkin Ilhamnya juga ngerasa kayak kita putus ya, dan dia diam. Oh mungkin iya, karena kan kebanyakan katanya kalau diem itu tandanya iya. Walaupun nggak tahu tuh dari mana semua soalnya kayak gitu, ya kan?
Ya pokoknya beda banget lah. Kayak pacaran anak-anak zaman now. Putus sedikit kalau sakit hati, tiba-tiba muncul di berita kriminal. Atau sedih-sedih, terus milih siap ketemu dunia baru, dunia lain. Alhasil ya udah, mereka berpisah, benar-benar berpisah itu pas kelulusan SMA. Benar-benar udah gak ada kabar sama sekali sejak saat itu sampai semingguan belakangan ini. Mbak Tika yang kayak sibuk dengan tugas-tugasnya. Pada malam pertama nih dia ditelepon sama nomor yang 4530 itu. Hidupnya aman-aman aja, tenang-tenang aja. Walaupun dia sampai sekarang ya, walaupun dia sampai detik itu belum punya kekasih hati yang baru karena emang fokus tuh dia mau belajar gitu kan. Itu malah dibuat tercengang, nomor ini ada lagi, datang lagi menghiasi handphonenya lagi. Ya kan siapa yang gak terkejut ya? Tapi mengingat kembali Mbak Tika dibilangin sama Mbak Sari kan, ya Udahlah, daripada kamu terus keganggu, aku pun juga nggak boleh kan ngomong sama dia. Kamu hadapin aja lah, nanti dikiranya kamu mau menghindar atau kayak gimana. Atau kamu pura-pura aja nggak tahu siapa yang nelpon. Mbak Tika juga merasa, oh ide bagus juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Lagian juga nggak bisa dipungkiri, Mbak Tika juga sebenarnya kepo. Ada apa gitu kan, dia nelfon lagi, dia ngubungin lagi setelah ke away. Malam-malam berlanjut, kegiatan Nongkibar juga udah gak ada kabar lagi nih. Mungkin pada sibuk juga kali ya. Sampai akhirnya Mbak Tika ini malah fokus terus matanya ke handphone. Yang biasanya Mbak Tika tuh nulis-nulis cerpen atau ngerjain atau ngebantuin adik-adik kelasnya ngerjain tugas, ini gak ada. Dia malah kayak sibuk fokus sama handphone, berharap di hati kecilnya kalau 4530 itu bakal nonton lagi. Karena dia bakalan yakin banget kalau dia akan berani dan siap untuk mengangkat telepon itu. Meskipun ya mungkin nanti akan ada drama sedikit. Drama di mana dia mengikuti idenya Mbak Sari yang ingin pura-pura gak kenal lah sebenarnya ini siapa atau kayak gimana. Tapi ternyata malah gak ada tuh sama sekali yang telepon masuk atau apa. Itu terjadi udah kayak sehari, 2 hari, 3 hari sejak kepulangan Mbak Tika itu dari kosannya Mbak Sari. Ini kalau mau ya aku bawain. Mbak Tika tuh lama nunggu telepon si 4530 itu lagi. Gak mungkin juga aku sebutin di sini kegalauan-kegalauan Mbak Tika yang Mbak Tika ciptain sendiri ya. Dia agak nyesel kenapa nggak diangkat sampai sekarang nggak dapat lagi tuh telepon lagi kayak gitu. Tapi ternyata itu nggak lama sih cowok. Akhirnya Mbak Tika tuh bergetar lagi tuh handphonenya, tapi sekarang sengaja bergetar dan dibunyiin tuh nadinya karena dia mau bener-bener prepare nih. Kalau dia nelfon atau apa nih, dia pasti mau langsung angkat kayak gitu kan. Dan pada saat itu Mbak Tika ngeliat di jam dindingnya, kalau emang pada saat itu udah jam 1 lewat. Dia orang kerjaannya apa ya? Atau kuliah atau kayak gimana? Atau insomnia juga dia ya? Kayaknya dia setiap nelfon tuh jam-jam segini terus. Ya udah, tanpa bagi bu sama Mbak Tika diangkat. Mbak Tika tuh kayak pertama sok cool gitu ya. Iya, halo? Halo, ini siapa ya? Mohon maaf nih, dari kemarin nomor ini hubungin saya terus. Mbak atau Mbak siapa ya? Apa butuh bantuan atau gimana? Atau butuh siapa sebenarnya? Ya speak kayak gitulah. Ditunggu sedetik 2 detik sampai handphonenya itu bolak-balik dari telinga dia diginiin lagi, dari telinga dia diginiin lagi, itu gak ada jawaban. Tapi pas dia kayak udah mulai, apa jangan-jangan aku ditelepon tapi dia ketiduran apa kayak gimana, akhirnya terdengar tuh suara, tapi suaranya tuh kayak gimana ya, orang lirih gitu. Bukan lirih sih, lebih kayak Aku kangen. Kapan kita ketemu? Katanya gitu, cowok. Mbak Tika yang denger kayak gitu kan. Ini orang, aduh, Masya Allah, udah mobilnya hilang, nggak ada kabar tahun-tahun, sekarang ada kabar kayak gini, di telepon juga kayak telepon enggak gitu, sekarang minta ketemu. Segala macam gitu kan, cuma dikasih tahu alamatnya nih. Kita sebut aja ya alamatnya tuh Kota B ya. Kota B nih masih satu provinsi, masih di daerah Jawa Timur juga, cuma beda gitu. Langsung dimatiin lagi handphonenya. Dan pada malam itu juga nggak pernah tuh kayak Mbak Tika tuh dapat telepon lagi atau gimana lagi. Itu nggak saya. Jadi kayak dibuat, aku menunggu apa, aku menunggu siapa. Ketika orang yang kutunggu, sesuatu yang kutunggu itu datang, dia cuma kayak lewat gitu aja. Gak tahu. Terus besoknya Mbak Tika nih kayak nggak ada jadwal kan di kampus. Dan malamnya kebetulan banget ini Maya, teman-teman dia ngajakin nongki. Siap-siap mandi, siap-siap bawa tas laptopnya apa segala macam udah dibawa sama dia kan, dengan ojek langganan dia tuh yang udah tahu kemarin tuh tujuan Mbak Tika pasti ke situ gitu. BTW bermaksud buat dia mau ngasih tahu nih ke Mbak Sari, ngasih tahu secara langsung gitu apa yang sebenarnya udah obrolan apa yang terjadi saat akhirnya si Ilham itu nelfon dia kemarin malam. Tapi pas Mbak Tika tuh turun ngasih ongkos kan ke abang ojeknya, dia tuh mikir, kok
dia kayak mereka kok kayak ngeliatin aku kenapa ya, padahal aku udah mandi kok. Canda ya Batik tuh tatapannya serius. Batik yang tadinya kayak mau cepet-cepet gitu ketemu sama Mbak Sari tuh kayak pelan akhirnya jalannya. Aduh, aku ada salah apa ya, atau ada utang yang belum kubayar ya pas nongkrong kemarin ya, sampai kayak gitu kepikirannya. Karena emang nggak tahu tumben-tumben dan mereka berempat itu ngeliatin Batika tuh kayak sejalan gitu, kayak seiras. Sampai akhirnya Batika duduk di tempat bangkunya yang biasa. Itu belum ada rasa nyaman cuma duduk di situ tuh. Pesan minuman es teh kesukaan dia juga belum tersebut gitu kan. Udah di ini benar-benar kayak gelagat dia tuh diliatin. Sampai kan dia nanya, ada apa? Kenapa? Itu lagi-lagi Mas Arif ngomong setelah celingkukan kan ke 3 temannya. Aku yang bicara. Tika, gak apa-apa dong kalau kamu angkat telepon dia. Bukan berarti kalau kamu angkat telepon dia, kamu tuh jadi kayak cewek yang belum bisa move on, dicap cewek yang ternyata masih nungguin, apalagi dicap cewek yang diingat penghafal nomor orang tuh selama itu ya. Di situ Batika yang ngedenger omongannya Mas Arif kayak langsung spontan lah ngeliat Mbak Sari. Walah, aku dicebokin rupanya. Ngerasa udah ke gap dan gak bisa ngelak juga. Batika ngerasa ya udahlah, aku pasrah. Aku akan menceritakan semua kisah sedih dan mirisku kepada kalian. Seperti itu. Diceritain lagi, begini begitu blablabla. Sampai akhirnya yang semalam itu yang niatnya cuma mau Mbak Sari doang yang tahu, tapi ujung-ujungnya kalau begini ceritanya mah ya udahlah, aku kasih tahu aja kalian semua. Iya, untuk nelfon aku lagi, dia begini, dia begitu, dia begini begitu. Jangan sibuk aja dengerin kan. Kayak sama-sama heran juga. Mau heran tapi gue gak, mau heran tapi mereka nggak kenal. Akhirnya Windy ngomong tuh tumben-tumbenan nih ya. Windy ngomong karena Windy itu orang yang paling pendiam. Dia tuh pendengar. Dia tuh tugasnya cuma kayak ngedengerin orang-orang curhat aja, ngedengerin keluh kesah, ngedengerin sahabat-sahabat teman-teman lainnya tuh berkeluh kesah atau segala macam aja. Dia tugasnya di situ kayaknya. Tumben-tumbenan nih malam ini dia ngomong. Kalau menurutku, kamu temuin aja, gak apa-apa. Atau enggak gini, kita temenin kamu, kita rame-rame ke sana. Kebetulan aku ada mobil, cuma memang kalau jaraknya sejauh itu aku gak bisa bantu nyetirin, aku masih takut. Ngedengar Windy ngomong kayak gitu ya, Mas Arif langsung, Aku bisa kok nyetir. Begitu kan dengan dia enggak. Aku juga bisa kok nyetir. Cuma urusan nyetir tuh kayak cetek. Mbak Sari itu cuma kayak menyilangkan tangannya, terus kayak Apa? Mau alasan apa lagi kamu, Tika? Ayo kita temuin, kita tunjukin diri kita yang sebenarnya itu siapa. Mbak Tika sekali lagi cuma bisa kayak awalnya tuh ngerasa speechless juga nih. Dia kira dia tuh bakal kayak dijudge gitu loh, kayak oh ala tik. Ini enggak, malah mereka tuh excited. Temuin, aku temenin, aku nyetirin, aku gini, aku gitu. Mbak Tika mulai gimana ya, mulai kembali mellow karena ternyata teman-temannya ini justru mendukung gitu kan, dari perasaan yang sebenarnya aduh ini juga sebenarnya pengen aku lepas banget, aku tuh gak betah banget ini tolong cuma dia takut kan datang ke sana sendiri. Ini tanpa dia minta, mereka malah ngerencanain hal yang udah sejauh ini. Nah terus di situ Mas Yoga ngomong juga nih, Udah, Tik, kita selesaiin apa yang belum selesai di hidup kamu. Kalau nantinya kamu ketemu sama dia kan enak, mau kayak gimana nanti ceritanya. Gak apa-apa lah, kita yang nyamperin dia, kita ada kok buat kamu. Sekalian kan kamu juga pengen tahu kan kenapa kok dia begitu sama kamu, dan kenapa juga dia balik lagi ngubungin kamu. Aku juga jadi ikut kepo sih sebenarnya, kok ada cowok kayak gitu minta ditemenin, udah putusin terus menghilang, tiba-tiba ada kabar, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, ujung-ujungnya minta ketemu, tapi nggak mau modal juga. Jadi ya udah. ditambah di situ Mas Yoga juga bilang kita kan temenan nih dari masa-masa maba ya, meskipun nggak seospekan bareng, dan kita juga kayaknya belum ada tuh rencana buat pergi bareng-bareng gitulah, healing bareng lah seperkumpulan ini. Ya udah, selain di situ buat ajang mempertemukan Ilham dan Mbak Tika, di situ juga menjadi acara dadakannya kayak gitu. Rumbukan demi rumbukan udah tuh didiskusikan secara benar selalu dalam tempo singkat-singkatnya, dan akhirnya terbentuklah sebuah rencana di mana mereka akan pergi ke kota B itu pada hari Jumat, di mana itu adalah 2 hari lagi dari malam itu. Dan kebetulan di situ katanya lagi-lagi Mas Arif tahu daerah itu meskipun tidak sampai di titik nama jalannya, karena Mas Arif itu memang hobi pergi-pergian sama teman-teman yang lain atau sama abang-abangnya. Persiapan udah nih, tinggal nunggu OTW-nya aja. Batika juga di situ walaupun gak pernah dapat kabar lagi dari Ilham perihal di mana, kapan.
jam berapa, dia tuh udah gak was-was lagi kalau tiba-tiba dia datang ke rumah itu pas Ilhamnya lagi gak ada, atau bahkan cuma di prank, atau bahkan kayak kikuk sih, dia gak khawatir lagi perihal kayak gitu. Ada temennya, ada kalian-kalian yang Jumat pun akhirnya tiba. Sesuai kesepakatan, mereka berangkat selesai cowok-cowok ini pada sholat Jumat. Dan berdasarkan estimasi waktu yang Mas Arif bilang, itu kalau mereka berangkat jam segitu sebelum maghrib harusnya mereka udah sampai. Jadi udah tuh, urutannya adalah Mas Yoga yang bawa mobilnya, Mas Arif di sampingnya sebagai navigator jalan, Mbak Tika di samping kanan, di tengahnya Basari, selebihnya Windy. Di perjalanan diisi dengan canda tawa, karena ya sesuai Mas Yoga bilang, mereka tuh ternyata emang butuh tuh yang namanya healing bareng. Jadi udah mereka happy, ketawa, ketiwi, kayak ini indah juga ya, ini adem juga ya, kayak gitu. Pada saat itu juga jalanan nggak terlalu yang macet gimana, emang rame, cuma nggak yang macet sampai mereka tuh jenuh, bete tuh enggak. Kadang juga dengerin radio, juga ketawa ketiwi sih. Sekitar udah 2 jam berlalu, mereka juga sempat tuh kayak apa ya, singgah lah di SPBU buat ngisi bensin, dan kayak Mas Arif juga ngerokok lah 1-2 batang rokok. Terus mereka ngelanjutin perjalanan. Nah, cuma di sini Mas Arif itu kayak keingat sesuatu. Katanya untuk mencapai kota B, mereka akan lebih dekat jika melewati jalur itu, bukan jalur yang pada umumnya ya, bukan jalur utama yang biasanya suka ada pelang-pelang gitu, terus ada petunjuk jalan kalau mau ke sana belok sana, 500 meter lagi belok kanan nyampe sana. Itu enggak. Mas Arif ini ngikutin kayak, aku ingat kok, aku lewat sini juga nih. Kalau misalnya ini jalur lebih cepat, ini yang biasanya ibu bapakku tuh lalu gitu ya di sini. Tapi anehnya, waktu udah mau jam maghrib gitu, Mas Arif tetap aja kayak yakin, padahal ditanya tuh berkali-kali, apa kita pikir dulu, nanya orang, jangan, aku tahu, jangan, aku tahu. Sampai orang-orang yang tadi berlalu lalang tuh tiba-tiba hening kan, udah kayak mungkin mau maghrib jadi pada masuk gitu ke rumahnya ya, karena kan emang mereka tuh ngelewatin jalan yang bukan jalan umumnya, yang bukan jalan utamanya, jadi ya gitu ngelewatin yang kanan kirinya ada hutan pinus, terus rumah tuh jarang-jarang, di sini ada rumah, nanti hutan kebun lagi, rumah lagi, hutan kebun lagi, rumah lagi. Ditambah penerangan mereka tuh ya kalau nggak dari rumah yang jarang-jarang itu ya cuma dari mobil si Windy itulah. Saat udah kayak mulai nggak yakin nih dari mukanya Mas Arif, tiba Windy kenerangan, dia megangin perut, aduh, kayak gitu tiba-tiba, yang tadinya diem-diem baik, adem ayem baik gitu, sampai kayak Mbak Sari aja yang mulai makan ciki-ciki itu kayak terperangah gitu kan. Kamu kenapa, Win? Kamu kenapa? Aku kayaknya dateng deh tamuku hari pertama, kan nggak ada tanda-tandanya kemarin. Gimana ya, sakit banget gitu. Nah, tahu karakter Windy ini kalau udah kedatangan hari pertama itu semrawut ya. Dia tuh tipe kalian kayak, aduh kalau udah sakit perut tuh sakit banget, sakit lah pokoknya. Mbak Tika tuh kayak ngerasa nggak bisa nih kita maksain hari ini sore ini sampai. Tuh juga mereka ada Sabtu ada Minggu lagi juga kan, jadi nggak apa-apa lah. Mbak Tika akhirnya nyaranin buat mereka tuh nginep di salah satu penginapan, bisa dibilang hotel tapi nggak terlalu besar hotelnya, palingnya cuma kayak ada 3 lantai gitulah. Mereka di situ meminggirkan mobilnya, memarkirkan mobilnya, ya udah mereka memutuskan buat menginap di sana. Ketika mereka masuk, Mas juga sengaja ditinggalin di mobil karena dia katanya mau ngangkut tas-tasnya dibantu sama Mas Arif. Keanehan tuh kayak mulai terjadi kan di titik ini, karena pas saat mereka datang ke hotel yang sepi gitu kan, sepi banget sih enggak, pasti ada aja yang lalu lalang. Itu si resepsionisnya itu selamat datang gitu kan, selamat datang, cuma mukanya itu celingukan tuh kayak, terus nanti bisik-bisik kan, ya selamat datang, oke, ini kita mau pesan 2 kamar. Nah pas Mbak Tika ngomong kayak gitu, 2 kamar, dia tuh kayak terheran-heran lagi sambil bisik-bisik lagi kayak, 2 kamar, Mbak yakin? Ada 2 kamar. Aku mau 2 kamar aja, tapi kalau bisa deket-deketan. oke, saya cariin tuh langsung kayak sosok ngapain ngetik-ketik kayak gitu lah ya kan, di komputer tau lah. Begitu ngasih uang beserta kartu identitasnya Mbak Tika sebagai pegangan si hotel itu, mereka udah tuh jalan ke sana, jalan ke tempat, ke kamar yang udah dikasih tahu nih kuncinya. Ternyata ya memang mereka tuh ditempatin yang nggak begitu jauh, tapi nggak samping-sampingan atau nggak hadap-hadapan juga, tapi intinya mereka masih satu tingkat, di satu tingkat yang sama tapi agak jauh lah kayak gitu. Dan ketika Mbak Tika sama yang lain masuk, ditambah Mbak Sari kan di situ pada saat itu juga ngebopong tasnya tapi ngebapah Windy juga kan, jadi udah mereka masuk. Di situ tuh mereka sama-sama terkejut karena ternyata kamar yang dipesan sama Mbak Tika itu Besar, gede, luas. bener-bener kayak
wah ini kayak orang ini loh, kayak kita kalau misalnya mungkin pernah ngadirin acara nikahan di hotel gitu kan, pasti keluarga itu kan ngumpul di suatu kamar. Nah, itulah kamar buat keluarga pengantin, kayak gitulah, besar banget deh pokoknya. Mereka tuh nggak expect gitu ya kalau misalnya, loh aku tuh kami cuma 3 orang kok besar banget gini ya. Sampai akhirnya dari kamar si cowok-cowok juga nelfon tuh, Mas Yoga nelfon, Bro, kamu pesen ini nggak salah nih, Tik. Uangmu aman. digituin kan, karena khawatir kamar sebesar ini juga biayanya mahal. Dan Mbak Tika tuh bilang, Enggak loh, aku ngasih sesuai budget kita. Terus yang emang bener-bener tuh ya sebenarnya yang biasa aja. mungkin kan di seberang sana tuh di kamar cowok gitu ya, maksudnya di lospek kali ya. Jadi Mas Arif tuh teriak, Oh, mungkin kita lagi beruntung, mungkin kita lagi hoki, gak apa-apa, nikmatin aja. Besok biar kita begini begitu di kasur yang empuk, daripada kita harus di mobil, kayak gitu. Berapa jam berlalu mereka udah dalam keadaan sekalian mandi terus juga sholat ya kan. Mbak Sari juga udah tuh mulai kayak nenangin, ngoles-ngolesin perutnya Windy yang sekarang udah agak tenangan. Di situ juga Windy ternyata memilih untuk tidur, katanya kalau dia tidur begitu bangun perutnya udah enakan. Ada orang ngetuk-ngetuk tuh pintu kamarnya, pas Mbak Tika ngeliat ternyata itu Mas Yoga. Mas Yoga disitu ngajakin cari makan, karena kan biar lebih gimana ya, mereka tuh mau makan bareng di resto atau di mana deket situ, karena kan mereka udah nggak di daerah itu lagi, udah nggak di daerah mereka lagi, jadi pengen nyobain kayak angkringan atau apa gitu. Tapi ngeliat dan setelah dijelaskan keadaan bahwa ini nggak bisa, akhirnya Mbak Tika sama Mas Yoga tuh berpikir, udah kita beli aja di suatu tempat tapi kita bungkus, nggak apa-apa kayak gitu tuh. Setuju, akhirnya mereka berdua jalan. Nah mereka itu pergi nggak jauh ya dari hotel itu. Di situ juga udah ada beberapa makanan yang jual di situ, jadi nggak perlu ngeluarin mobil lagi. Nggak tahu ya, cuma perasaannya Mbak Tika aja atau kayak gimana, tapi setiap mereka ngelewatin resepsionis di situ tuh, resepsionisnya ngeliatin mereka terus, kayak seolah-olah gimana ya, baru ngeliat apa gitu dilihatin dari dia datang. Dan dilihatinnya tuh nggak senyum, nggak kayak Iya. itu, nggak bener-bener kayak dilihatin. Begitupun pulang juga kayak gitu. Sampai Mas Yoga tuh ngerasa, Mas, maaf ya, kenapa ya kok ngeliatin kita? dia kayak nggak betah ya, kok tamu tatapannya kayak gitu banget, gak sopan nih, kenapa sih Mas? Cuma di situ bahasa resepsionnya cuma bilang, nggak apa-apa Mas, kayak gitu kan, kayak terbata-bata. Terus temennya datang, kamu jangan kayak gitu Mas, maafin teman saya ya Mas, nggak apa-apa kok Mas, silahkan Mas. Begitu makanan udah tiba, ya udah mereka berlima makan di tempat cewek-cewek, karena emang habis bangun tidur tuh Windy juga masih belum bisa tuh kayak yang harus jalan-jalan dulu apa kayak gimana, moodnya juga masih jelek kan. Akhirnya pagi udah tiba, mereka udah siap-siap lagi tuh mau jalan, dan mereka emang sengaja nge-check out pas siang hari seperti kebanyakan check out pada umumnya ya. Mereka memilih pagi karena kebetulan Mbak Tika juga ngerasa semakin aku lama ketemu sama Ilham, semakin lama juga aku bener-bener healing sama teman-temanku ini, sama konco-koncoku ini. Jadi udahlah, tapi itu persetujuan dari mereka juga ya, gimana nih aku mau merasa gini, kamu mau nggak, kamu enggak gitu kan. Kalaupun enggak, kalaupun mereka masih kayak ngantuk apa segala macam, Mbak Tika juga udah memutuskan tuh semalaman. Ternyata Mbak Tika tuh udah mikir, karena jaraknya juga udah nggak begitu jauh, Mbak Tika bakalan pergi aja gitu naik angkutan lain dan ketemu lagi di sini sebelum waktu check out selesai. Cuma Mas Yoga, Mas Arif dan Nel nggak setuju. Kita berangkat dari rumah bareng, kita harus pulang juga bareng. Nah pas mereka berlima waktu parkiran, Mbak Tika kan ngambil dulu kan kartu identitasnya sama uang depositnya. Lagi-lagi ada satu saya resepsionis di sini tuh ngeliatin mereka dengan tatapan gak enak, seolah-olah tuh kayak gimana gitu. Nah Mbak Sari lagi-lagi tuh kayak, Oh, bisa. Matamu tuh otak colok. Jangan dia keras-keras. Mas, maksudnya apa ya Mas? Mas ngeliatin kami terus kayak gitu. Dengar dari cerita yang saya dengar semalam juga, Mas ngeliatin teman saya ini ya, teman saya yang 2 ini ya. Kenapa Mas? Apa Mbak? Cuma saya mau bilang tapi gak enak. kan yang lain tuh kayak pada mengiting dahi ya. Enak kenapa sih? Nah Mas Arif yang merasa kayak, aduh buang waktu deh, pergi duluan dia ke mobil. Yuk Ayo Mbak, kita ke mobil duluan aja yuk. Oh yaudah, ayo. apa Mas, gak enak apa Mas? Nah si resepsionisnya kan sibuk ya ngeliatin Yoga sama Mas Arif tuh kayak, Yang 3-nya lagi kemana Mbak? kata resepsionisnya kayak gitu. 3 lagi maksudnya? Tadi kan 2 udah pergi. Mbak tuh, kalian tuh kan kesini kan 4 orang kan? Katanya gitu. Mbak Sari yang udah kepalang emosi juga, dia tuh kayak, aduh kalau omongan kayak gini mah bisa-bisa nanti Windy juga ikut ngamuk yang tadinya pendiam karena dia lagi dapet kan. Jadi ya udahlah. Pas ngomong apa lah, nggak ada loh Mas. Udahlah, Tika, aku papa. Oh di duluan ya. Kamu urusin aja tuh resepsionis yang gedean gitu tuh. Jelas memang dia. Kayak Mbak Sari tuh sambil mapah Winda masih aja kayak ngedumel sendiri. Dia masih mencerna tuh sebenarnya, siapa sih kok berlapan? Oke
Oke, kalau kayak berlima mungkin kalau kayak berenam mungkin ranselnya Mas Yoga kali ya masih bisa dihitung manusia kecil, karena Mas Yoga tuh bawa tas kayak mau naik ke gunung gitu, gengs, yang tinggi gitu loh, yang kayak gini nih, ini kayak gitu kan. Jadi tapi ini berlapan, siapa ya? Tapi udah tuh Mbak Tika tuh kayak udah, oh mungkin orang yang lalu lalang, tamu-tamu yang lain kan lalu lalang yang kebetulan berdiri dekat kami kali kayak gitu. Resepsionisnya cuma kayak, iya Mbak, maaf ya Mbak ya kalau misalnya tadi omongan saya, iya udah nggak apa-apa, belum sempat selesai ngomong tuh udah, ya udah nggak apa-apa, ya udah Mbak Tika langsung ikut Mbak ke parkiran. Nah, pas udah di parkiran, kan itu sengaja mobil dibawa sama cowok-cowok, dan Mbak Tika dan Mbak Sari dan di dalamnya tuh udah di mobil juga, sengaja kan dibawa ke depan biar langsung jemput Mbak Tika biar langsung naik mobil aja. Tapi di situ Arif berulah lagi, Mas Arif tuh kayak breaking kakinya, aduh katanya gitu, kamu kenapa lagi Rif katanya kayak gitu, kayak ada aja kelakuan teman-temanku nih, ya ampun. Iya, aku mau pipis loh. Wah, kenapa gak dari tadi ya? Gimana? Aku bukan pengatur. Aku bukan pengatur ini semua. Cepatlah kamu di sini aja. Gak usah, aku nanti di SPBU takutnya jauh. Aku nggak mau ya. Kamu malam gue sini. Iya, nggak usah lagi. Udah lah, jalan aja langsung ke dalam tuh. Gak perlu juga kan ke kamar. Jadi kayak gitu ya, ikut kayak udah ngebayangin kan gimana lah kalau Arif tuh beneran ngompol atau gimana. Ujung-ujungnya, Mas, boleh numpang toilet di sini? Ada toilet di sini selain di kamar? Oh, ada Mas di sebelah sana. Si resepsionis ini tuh tumben-tumbenan ya, mukanya tuh udah beda gitu, mungkin karena nggak enak juga peristiwa tadi kan, dan ditambah ditegur juga sama teman resepsionis. Mas Arif tuh kayak, oke, aku numpang sebentar ya, oke. Numpang sebentar itu dia tuh udah tuh dalam toilet tuh udah kayak pas udah selesai cuci tangan, sekalian gibasin lagi rambutnya pakai air gitu. Masih Mas Arif ini keluar lega, jadi lebih lega. Terus yang pas dia mau jalan petenteng, dia ngeliat Sari lewat. Loh, Sari. Si Mbak Sari ini tiba-tiba tuh kayak cuman berhenti dari berdiri dari jalannya, berhenti. Kamu mau kemana? Kata Mbak Sari ini, Mbak Sari cuma ngomong gini, Ada yang ketinggalan. kayak gitu. Kan ini orang abis ngomong kamu, tiba-tiba ngomong ada ketinggalan kayak gitu. Nah Mas Arif tuh kayak nengok, udah aku temenin aja kali ya. Nah bener aja, Mas Arif ngikutin Mbak Sari dari belakang pelan-pelan, karena Mbak Sari juga di situ jalannya pelan ya, bukan kayak orang buru-buru. Di situ akhirnya Mas Arif tuh sambil ngeliatin gitu, sambil ngeliatin kayak yang lain-lain. Di situ nggak kerasa Mbak Sari tuh makin jauh kan, Saya tungguin aku. betul kan. Nah pas jalan kayak gitu, teleponnya Mas Arif ini bunyi. Pas dilihat, Yoga, kenapa nih? Apa ada yang ketinggalan juga? Apa kayak gimana? Diangkat lah. Oh, Rif kok lama banget? Lali tenan ya kamu nih. Ih, aku udah selesai dari tadi loh. Aku di sini temenin Sari. Sari mau ngambil sesuatu katanya di kamarnya. Loh, Sari sopan. Katanya kayak gitu kan. Jadi mungkin di tempat mobil, di parkiran atau di mobil itu di loudspeak. Sorry, siapa yang kamu maksud? Aku di sini loh, Arif. Lama banget. Kita tinggal ya. Kamu di sana terus di sini siapa? Jangan bercanda lah. Katanya gitu. Itu masih belum ada tuh kayak curiga atau apa, dikirain kan di prank, diubah gitu suaranya Windy atau Tika gitu kan, jadi mirip-mirip kayak Mbak Sari kayak gitulah. Jadi wah, kamu ini gak usah lah kayak gitu. Loh, bener ini kita mau sampai jam berapa kalau kelakuanmu kayak gini? Udah, Arif, gendut kamu itu di kampus aja, jangan dibawa-bawa. Masih banyak kayak gitu, dan kedengeran ya suara ketawa yang kayak iya tuh kayak gitu tuh. Apa sih Arif, Sari mana sih? Dia maksud ada Sari dari tamu lain kali, sampai digituin. Terasa si konco-konconya ini malah kayak ngebuang waktu dia tuh kayak, udahlah aku gak akan bisa termakan prankan kalian kayak gitu kan. Handphonenya dibiarin aja, tapi masih tersambung gitu. Diikutin beneran. Sari yang Mas Arif lihat itu berhenti di tempat kamar cewek-cewek, para cewek-cewek yang tadi gitu. Tapi pas ditengok semakin dia samperin, nah kamu kalian nggak bisa ngeprank aku. Ini bener kok kamarnya kayak gitu. Pas udah kayak gitu, dideketin, hilang. Kayak nggak kelihatan. Mbak Sari itu nggak kelihatan, guys. Kayak lagi buka kunci, nges kunci itu nggak kelihatan. Hilang. Kayak pintu tuh udah kebuka. Kayak pintu sebelumnya udah kebuka, ya udah kita masuk aja. Set. Situ Mas Arif kayak pertama diam kan. Ini nggak bisa. Mas Arif masih kekeh juga tuh kalau dia di prank, disamperin ke ininya, ke depan pintu kamarnya. Dilihat lagi kan dari nomornya, dari apanya. Terus dia juga sempat tuh nengok ke kamar tadi dia sama Mas Yoga kan. Iya ini bener kok kamarnya. Tapi pas diketok-ketok
Sari, kamu sebenarnya nyari apa sih? Apa yang ketinggalan? Ayo, kita udah ditunggu tuh. Gak ada jawaban, sama sekali gak ada jawaban. Akhirnya diketuk-ketuk lagi, di handphone yang tadi belum dimatiin tuh kedengeran. Pak Waras, aku udah di sini loh, kamu manggilin siapa? Lagi Sari yang ditelepon sama pakai handphonenya Mas Yoga itu kedengeran suaranya. Mas Arif tuh kayak apa sih, nggak lucu kayak gitu kan. Ketok-ketok lagi, bener-bener diketok-ketok lagi. Mas Yoga tuh kayak Mas Arif tuh kayak nggak ngerasa kayak nggak bisa, dia paling nggak suka gitu dibeginiin, dan dia paling kayak bukan nggak ini ya, dia nggak ada pikiran kemana-mana yang menawang-nawang untuk mana, nggak ada. Sampai akhirnya pas dia mau maksa buka pintu itu di bener-bener kayak buka itu nggak bisa gitu kan. Ya udah, pas Mas Arif lagi udah mulai nggak yakin dengan apa yang dia yakini, dengan dia percayai, aku pas lalinya tapi piye ya, aku tiba-tiba suara pintu itu ada yang ngetuk kenceng banget dari dalam. Ketukannya cepet. Mas Arif yang kabur dia, takut, kayak pertama mungkin kaget, kedua kabur, bener-bener kabur. Handphone itu masih dipegang gitu, nggak babi bu lagi, nggak ngejelasin lagi, langsung kabur.